perawatan Allah bekerja bagi setiap hidup kita. Kita akan mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Bapa. Kami tahu Tuhan dengan keadaan yang seperti sekarang ini Tuhan. Kami tahu pimpinanmu, perlindunganmu begitu nyata dan sempurna bagi setiap kami umatmu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biar kuasa urapanmu Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami yang menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Dan melawan setiap umatmu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan kau juga pakai Tuhan hambamu Bapa. Bapak Pendeta Herman Julius yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi beliau dengan urapan yang luar biasa yang daripada Engkau. Sehingga setiap kami umatmu Tuhan boleh benar-benar Tuhan tahu akan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami semua boleh menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan menaikkan sebuah pujian, bukan bangkit. Mari semua jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Nanti semuanya kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Dialah bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya,
lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. mari sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus kita, Allah yang berkuasa, Dia baik dan sangat teramat baik. Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu menyertai kita, tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia selalu memimpin kita. Dia selalu memelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Engkaulah Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Bapa. Haleluya. Iya. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman, Kuatkan kami Tuhan. aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Amin. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bahagia karena kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai dan memimpin dan membimbing kami, sehingga ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami berjalan, kami tidak sendirian, tetapi Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini di mana kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau. Kami tahu bahwa pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tibalah saatnya sebentar ya Tuhan, di mana sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau buka hati setiap kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami dimanapun juga kami berada, baik di rumah kami masing-masing maupun setiap orang yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun juga saudara sekalian berada, baik saudara yang ada di rumah saudara maupun setiap orang yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, tanggal 10 Mei 2020. Saudara, pada bulan Mei ini kita masih berbicara tentang bahwa berkarakter Kristus, bahwa jemaat yang memiliki karakter Kristus saudara. Dan hari ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Dan pembacaan ayat saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama kita mempersiapkan. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan saudara. Ketika ia atau Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup orang percaya adalah suatu proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus dan memiliki karakter Kristus. Nah, salah satu sikap Tuhan Yesus yang harus diteladani oleh pengikutnya adalah sikapnya dalam memperlakukan musuh dan orang yang berbuat jahat kepada Yesus, kepadanya saudara. Barusan kita membaca firman Tuhan yang berkata bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Bahkan saudara, Yesus mengajar kepada kita sekalian, kepada pengikut-pengikutnya, supaya kita mengasihi musuh kita dan tidak membalas
kejahatan dengan kejahatan, saudara. Ketika Tuhan Yesus diolok-olok, ketika Tuhan Yesus disiksa, justru Tuhan Yesus berdoa dan mengampuni musuh-musuhnya. Ketika dia di kayu salib, saudara, dia masih sempat berdoa dan berkata kepada Bapa di sorga agar mengampuni orang-orang yang menyiksa dia, saudara. Luar biasa, saudara. Dan apa yang diajarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dunia ini mengajarkan, saudara, dunia ini mengajarkan kepada kita untuk membalas dendam, saudara. Terhadap orang yang menyakiti kita, terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, dan terhadap musuh-musuh kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara nonton film, apalagi nonton film kungfu, saudara nonton film Hong Kong, saudara, hampir semuanya itu ceritanya seperti itu. Semuanya mengajarkan bahwa jika ada orang tua kita atau guru kita dibunuh, saudara, maka sebagai anak atau sebagai muridnya dia harus balas dendam, saudara, yaitu membunuh orang itu, saudara. Membunuh orang yang membunuh orang tuanya, maksudnya. Kalau ilmunya kurang, maka dia harus tekun belajar dan belajar supaya dia punya kemampuan ilmunya untuk membalas dendam, saudara. Makanya, saudara, jangan terlalu banyak nonton film-film kungfu itu, saudara. Kita bisa terpengaruh oleh itu. Tapi Yesus justru, saudara, mengajar kepada kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Hari ini bagian yang pertama, saudara, kita akan belajar bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak menyimpan kepahitan, saudara. Yang pertama kita akan belajar tentang bahwa kita juga tidak menyimpan kepahitan. Yesus adalah pribadi yang tidak menyimpan kepahitan. Sebab, saudara, akar kepahitan itu adalah awal dari kehancuran, saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31, saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, Efesus pasal 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya tahu bahwa ada banyak sekali hari-hari ini orang menyimpan itu kepahitan, saudara. Orang-orang Kristen itu masih banyak yang menyimpan kepahitan, saudara. Saya mau bercerita bahwa satu kali ada seorang ibu datang kepada seorang hamba Tuhan, saudara, untuk mendoakan keponakannya, di mana keponakannya itu di rumah sudah sakit 18 tahun lamanya, saudara. Orang tuanya sudah membawa anak ini untuk berobat kemana-mana, saudara. Bahkan sudah dibawa ke luar negeri untuk berobat supaya anak ini sembuh. Tetapi anak ini tetap saja mengurung dirinya di kamar dan mengalami stres yang berat. Dan orang berkata bahwa anak ini memang sudah gila, saudara. Ya, dia bisa ketawa sendiri, dia bisa teriak sendiri, saudara. Dia bisa menangis sendiri, saudara. Satu kali, saudara, hamba Tuhan yang diundang oleh tantenya itu datang ke rumah, saudara. Lalu hamba Tuhan ini datang dan mulai sempat konseling dengan perempuan yang sakit ini, saudara. Lalu hamba Tuhan ini menuntun perempuan ini untuk berdoa, saudara. Sampailah satu kalimat hamba Tuhan ini menuntun dia berdoa. Sampai satu kalimat, Tuhan ampunilah saya.
Tuhan ampunilah saya, sebab hari ini juga saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku, saudara. Lalu tiba-tiba perempuan itu diam, dia tidak mau mengucapkan. 3 kali hamba Tuhan mengulangi kalimat yang sama dan berkata bahwa Tuhan ampunilah saya ya Tuhan, sebab hari ini saya juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Setelah 3 kali hamba Tuhan itu mengulangi, saudara, tiba-tiba perempuan ini berteriak dengan suara yang sangat keras sekali. Dia katakan, tidak, saya tidak bisa mengampuni dan saya tidak bisa mengampuni dia. Saudara, ternyata saudara, rupanya wanita ini pernah, saudara, disakiti pacarnya, saudara. Dia tidak bisa terima dengan apa yang diperlakukan pacarnya kepada dia. Dia sakit hati, saudara. Dalam waktu yang sangat lama, saudara, dia sakit, saudara. Akhirnya muncul kepahitan, saudara. Dan kepahitan itu merusak seluruh hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, Efesus pasalnya yang keempat ayat ke-26 sampai ke-27 itu Efesus berkata, jikalau kau marah, jangan sampai matahari terbenam, saudara. Dan jangan memberi kesempatan kepada iblis, saudara. Jadi kalau kita marah, saudara, jangan sampai kita sakit hati dan menimbulkan kepahitan itu. Dan kepahitan itu akan merusak seluruh hidup kita. Berbeda dengan Yusuf, saudara. Kita tahu bahwa Yusuf anak Yakub oleh saudara-saudaranya disingkirkan, saudara, dari tengah-tengah keluarga dengan keji, saudara. Dia dipisahkan dari ayahnya, dia dibuang ke lubang bekas sumur, saudara. Lalu dijual, ya, menjadi budak dan diasingkan, saudara. Bagaimana Yusuf menyikapi akan perlakuan saudara-saudaranya itu? Yusuf tidak pernah mengingat-ingat, saudara, persoalan yang dia alami, saudara, dalam pikirannya, saudara. Selama di dalam perjalanan, selama di dalam pembuangan, saudara, di rumah Potifar, saudara, dan di dalam penjara, Yusuf tidak pernah, saudara, membahas atau menceritakan penderitaannya kepada siapapun, saudara. Padahal Yusuf orang yang mudah bergaul, tentu dia mempunyai banyak teman, tetapi dia tidak pernah mengingat-ingat akan hal itu, saudara. Dia tidak sakit hati dan dia tidak mendendam, saudara, kepada saudara-saudaranya. Ya. Setelah 20 tahun kemudian, saudara, firman Tuhan katakan bahwa Yusuf kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya, saudara. Dan Alkitab menceritakan, saudara, bagaimana Yusuf, ya, yang seharusnya Yusuf punya kesempatan untuk membalas sakit hatinya, tetapi ia tidak melakukannya, saudara. Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Dia tidak dendam dengan orang yang menyakiti dia. Saudara-saudara yang menyakitin dia, dia tidak dendam, saudara. Kejadian pasal 45, saudara, menceritakan bagaimana Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan ramah dan memperkenalkan bahwa dia adalah Yusuf, saudara. Ya, dia adalah Yusuf. Kalau kita membaca di dalam pasal 45, satu pasal itu, saudara, ya, saya membaca kadang-kadang saya tidak tahan, sampai saya juga menangis, saudara. Ya, mendengar, melihat cerita daripada Yusuf itu. Ya, dia tidak mendendam, tetapi dia hanya mengungkapkan bahwa apa yang terjadi dengan dia itu seolah-olah itu adalah rencana Tuhan, saudara. Bahkan di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, saudara,
Firman Tuhan mengatakan begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, ya, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Dia diberkati dengan luar biasa. Sedangkan wanita yang menyimpan kepahitan yang tadi saya sampaikan, menghancurkan hidupnya. Saudara, ada dua pilihan hari ini. Kalau engkau tetap menyimpan kepahitan dalam hidupmu, maka hidupmu akan hancur. Tetapi kalau engkau tidak menyimpan kepahitan, maka seperti Yusuf akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Tuhan pun juga tidak mengampuni kepada engkau, saudara. Hari ini Tuhan mau kita belajar, saudara, untuk tidak menyimpan kepahitan, saudara. Apapun juga yang terjadi. Ada banyak sekali, saudara, kita kecewa kepada orang tua kita. Mungkin kita kecewa kepada istri, mungkin istri kecewa kepada suami, mungkin kita kecewa kepada anak, saudara. Ya, kita kecewa kepada teman-teman dekat kita. Lalu kita sakit hati, saudara. Dan kita menendam itu, saudara. Dan sakit hati yang lama itu memunculkan kepahitan. Dan kepahitan itu akan menghancurkan hidup kita. Yesus adalah pribadi yang tidak menyimpan kepahitan. Dan Yusuf juga demikian. Dan biarlah hari ini kita belajar seperti Kristus tidak menyimpan kepahitan itu. Haleluya. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua, kita kembali kepada 1 Petrus tadi, saudara, 1 Petrus pasalnya yang kedua tadi, saudara, ya. Yang kedua dikatakan ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil, saudara. Bagian yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan bahwa bagian yang kedua ini yang kita boleh belajar dari Tuhan Yesus Kristus adalah Dia adalah pribadi yang tegar menghadapi penderitaan, saudara. Tegar menghadapi penderitaan. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, saudara. Lukas pasal 9 ayat 22 dan ayat 44. Bahkan Lukas pasal 18. 3 kali Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dia alami, saudara. Yesus tahu jelas bagaimana caranya dia akan mati. Termasuk siapa pelakunya dan apa yang akan dia lakukan terhadapnya. Karena itu ia berdoa di Getsemane malam itu, saudara. Dia berkata, dia berdoa kepada Bapa. Dia katakan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, saudara. Dia tahu betapa berat bebannya. Dia tahu bahwa bebannya, penderitaannya begitu berat, saudara. Namun kita melihat bahwa betapa tegarnya Yesus. Yesus menghadapi semua itu. Ia tidak menyalahkan Bapa, saudara. Ia juga tidak menyalahkan manusia yang berdosa yang membuat dia menderita. Ia tidak mencari kambing hitam, saudara. Tetapi sebaliknya, ia tetap kuat menghadapi penderitaannya. Dia tidak lari dari rencana Allah.
hingga maut menjemput dia, saudara. Penderitaan Tuhan Yesus selama dunia ini begitu berat, saudara, terutama saat menjelang kematiannya. Jalan salib itu, saudara. Penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemane, dimulai dari Taman Getsemane sampai kepada Golgota, saudara. Saya mencatat, ya, pertama Tuhan Yesus ditangkap, saudara. Lalu Tuhan Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada wali negeri Pilatus. Tuhan Yesus disesat, dicambuk, saudara. Sebanyak 39 kali dia dicambuk. Dan saudara bisa bayangkan setiap dicambuk, saudara, tubuhnya luka dan darahnya bercucuran. Tuhan Yesus diberikan jubah ungu dan mahkota duri. Tuhan Yesus memikul salib, di mana kita melihat bahwa dia sudah, tubuhnya sudah hancur, mukanya hancur, saudara. Darahnya sudah habis. Dia sudah tidak punya tenaga. Tetapi dia tetap dipaksa untuk memikul salib. Dia pikul salib. Dan berapa kali salib itu jatuh dan menimpa tubuhnya. Lalu tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku, saudara. Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus ditinggalkan Bapa. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Itulah tahapan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara. Begitu berat, begitu berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini dengan adanya virus corona, saudara, membuat banyak orang menderita, saudara. Ada orang kaya mendadak jadi miskin, saudara. Ada banyak orang yang mengeluh. Ada banyak orang yang stres. Ada banyak orang yang kehilangan keluarganya. Tiba-tiba dia berpisah dengan suaminya. Tidak bisa bertemu dengan suaminya. Lalu suaminya meninggal dan dikubur, dan itu pun juga tidak boleh dilihat dan tidak boleh diantar. Ada banyak suami-suami kehilangan istri. Ada banyak orang kehilangan orang tuanya. Begitu hebat virus corona itu membuat orang menderita. Dan bukan saja di Indonesia, seluruh dunia itu. Bahkan kemarin saya melihat di TV, saudara, bahwa ada 2 truk, saudara, mayat. 2 truk mayat, saudara. Di Amerika sana sudah bau busuk, saudara. Seperti mayat-mayat itu tidak ada harganya. Seperti binatang, saudara. Dan sudah tidak bisa diurus dengan baik, saudara. Inilah keadaan, saudara, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh banyak keluarga saat-saat ini. Tapi hari ini saya ingin berkata, saudara, biarlah engkau tetap tegar menghadapi penderitaan. Seperti Kristus tegar menghadapi penderitaan. Sesungguhnya apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami itu masih tidak sebanding dengan apa yang Kristus alami. Tetapi Tuhan tetap tegar, dan biarlah kita juga tetap tegar. Kristus memberi kita teladan iman yang sempurna. Bagaimana menghadapi penderitaan hidup ini. Jangan kita mengeluh, saudara.
jangan kita menyesali hidup. Jangan menyalahkan Bapa di sorga. Jangan menyalahkan situasi. Dan jangan menyalahkan orang lain, saudara. Tapi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu kita alami, itu adalah sebuah ujian supaya kita naik kelas, saudara. Supaya kita naik kelas. Karena itu hadapilah dengan tabah dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, saudara. Tuhan menyertai kita. Lalu mungkin saudara bertanya, kalau begitu bagaimana supaya saya mampu, supaya saya boleh mampu untuk tetap tegar menghadapi penderitaan? Apa rahasianya? Dan apa yang harus saya lakukan, saudara? Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Saudara sekalian untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai 60, saudara. Saya akan sampaikan secara singkat dan cepat, saudara. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Iya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ini berceritakan, saudara, bahwa Stefanus itu berani menjadi saksi Kristus, saudara. Dia menceritakan kepada saudara mahkamah agama, saudara. Dia menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan dia menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus. Dan dia menceritakan semua itu. Sehingga mahkamah agama itu mendengar, ya, dan merasa tertusuk hati mereka. Ayat yang berikutnya 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkannya jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Stefanus. Dialah orang yang pertama, saudara, mati karena Kristus, saudara. Bagaimana dan Stefanus itu bisa kuat dan dia bisa tetap tegar menghadapi penderitaan yang dialami itu, saudara. Saya menemukan ada 4 rahasia dari apa yang kita baca barusan itu. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-55, saudara. Ayat yang ke-55, saudara, saya menemukan bahwa Stefanus itu bisa bertahan karena Roh Kudus memimpin dia, saudara. Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sebagai penolong dan Roh Kudus itu yang memberi kekuatan untuk menghadapi penderitaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat-saat sekarang ini saudara, kita tidak mampu saudara. Kita tidak sanggup untuk menghadapi berbagai persoalan, kesulitan dan penderitaan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang menghibur kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga apapun juga yang terjadi, kita boleh tetap kuat. Kita boleh tetap tegar di dalam Dia. Lalu yang kedua saudara, rahasia yang kedua mengapa Stefanus itu tetap tegar. Itu masih di 55 sampai 56 saudara. Di situ dia katakan bahwa lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan 56 juga berkata begitu, saudara. Stefanus itu tetap tegar, saudara, menghadapi penderitaan karena dia tidak memandang manusia. Tetapi yang dia pandang adalah Tuhan, saudara. Dia memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini saudara, kalau kita memandang kepada manusia, kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita hanya meminta pertolongan daripada manusia, mungkin kita tidak akan mampu menghadapi penderitaan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Lihat Tuhan Yesus, saudara. Lihat bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dia katakan, hai engkau yang letih dan lesu, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, saudara. Pandang kepada Yesus yang sumber kekuatan bagi kita sekalian, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, rahasia Stefanus itu bisa bertahan dan tetap tegar dalam penderitaannya itu ada di ayat yang ke-59, saudara. Ayat 59 saudara, dikatakan sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saya menemukan saudara, bahwa seseorang yang mampu bertahan dan seseorang yang bisa tegar menghadapi penderitaan, bukan karena uangnya banyak saudara, bukan karena pengetahuannya banyak, saudara. Bukan karena perusahaannya banyak. Bukan. Tetapi seseorang yang mampu bertahan dan tetap tegar menghadapi penderitaan. Karena dia memiliki kehidupan doa, saudara. Dan saya melihat bahwa Stefanus ini memiliki kehidupan doa yang baik. Sementara orang-orang melempari dia dengan batu, saudara. Orang melempari dengan batu. Saya tahu bahwa pasti mukanya hancur. Badannya hancur. Ya. Kakinya mungkin hancur. Tetapi Stefanus masih punya kesempatan untuk berdiam dan berdoa kepada Bapa, untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ini tidak mudah kalau dia tidak memiliki kehidupan doa, saudara. Tetapi karena dia memiliki kehidupan doa itulah, saudara, maka dia terus berdoa dan Allah memberi kekuatan kepada dia, saudara. Oleh sebab itu saya berkata kepada seluruh jemaat,
Walaupun gereja kita tidak mengadakan doa fajar, kita tidak kumpul, tapi sebuah kerinduan saya kepada seluruh jemaat GBI Raja Wali, supaya engkau tetap berdoa di rumah masing-masing. Jangan kau tidak berdoa kepada Tuhan. Jangan kau tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa. Tapi berdoalah. Dan doa itu yang akan membuat engkau kuat untuk mampu bertahan. Dan yang terakhir saudara, ayat yang ke-60 saudara. Ayat yang ke-60 saudara, dari sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Ternyata saudara, yang keempat, yang membuat Stefanus itu tetap tegar dalam penderitaan, karena dia memiliki roh pengampunan, saudara. Dia memiliki roh pengampunan. Ketika orang menyakiti dia, ketika banyak orang melemparin dia harus mati. Tetapi sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, dia masih menyempatkan diri berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka yang bersalah kepada dia. Oleh sebab itu hari ini saya berkata kepada jemaat Tuhan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Apalagi situasi seperti sekarang ini saudara. Orang dikatakan positif lalu berpisah dan setelah itu tidak pulang lagi ke rumah. Kita tidak tahu kapan. Tapi ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Bebaskan. Jangan kau sakit hati. Sebab akal pahit itu akan menghancurkan engkau. Tetapi kalau engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Dan Tuhan akan menyambut kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Haleluya. Kiranya renungan yang sederhana pada sore hari ini boleh menguatkan kita sekalian saudara. Biarlah kita boleh mengampuni lebih sungguh saudara. Haleluya. Kita angkat pujian, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Siap dibentuk. Haleluya. Demikian hidupku di tanganmu. Amin. Tuhanku Haleluya. Terima kasih Tuhan. selalu Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Di tanganmu Amin. bentuklah seluruh Haleluya. anakku, pakailah sesuai rencana. Semua katakan ku mau sepertimu Yesus. Oh, sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama
kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi seperti Engkau dalam segala karakter-Mu. Berikan kepada kami hati-Mu supaya kami bisa melepaskan pengampunan. Berikan kepada kami kehidupan-Mu supaya kami bisa menghidupi Kristus. Sehingga karakter kami makin hari makin disempurnakan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Meteraikan firman yang sudah kami dengar. Biarlah ini benar-benar mengubah kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman Julius. Kami percaya apa yang disampaikan juga menjadi bagian dari kehidupan beliau. Tuhan berkati terus kesehatan beliau. Tuhan terus berikan kekuatan, hikmat, dan segala yang terbaik yang datang daripada-Mu, berkati secara pribadi maupun keluarga ya Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan bahkan mengikuti ibadah online ini. Hamba berdoa untuk mereka sekalian ya Bapa. Jumpai setiap pribadi. Bila melalui proses yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, itu membuat mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga karakter-Mu itu boleh termeterai dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, ampunilah jemaat-Mu yang berdosa, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Jumpai mereka dalam kebutuhan mereka masing-masing. Engkau adalah gembala yang baik yang menuntun jemaat-Mu ke air yang tenang, bahkan ke padang rumput yang hijau. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas seluruh jemaat GBI Raja Wali dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan hari ini. Dan kita akan melihat dan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Hari ini tanggal 10 Mei dan untuk ibadah tanggal 17 Mei, ya Bapak Ibu Saudara, masih akan diadakan lewat ibadah online. Bapak Saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing dengan kita bukan menonton ya, tapi ikut ibadah. Jadi jangan hanya ditonton tapi tidak mengikuti ibadahnya, tapi juga ikut serta beribadah di rumah kita masing-masing. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan lewat ibadah ini, dan saudara rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, maka Bapak Saudara bisa mentransfer ke rekening yang sudah di layar. Atau kalau Bapak Saudara tidak sempat ke ATM, berhubung hari-hari ini kita dianjurkan di rumah saja, ya Bapak Saudara tetap bisa mengumpulkannya dalam sebuah amplop tersendiri. Nanti pada waktu kita sudah beribadah kembali di gereja, Bapak Saudara boleh membawanya ke gereja dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Ya. Kemudian yang berikut adalah Abi Raja Wali itu juga mengadakan ibadah online. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil, adik-adik atau keponakan atau cucu, boleh membukanya di YouTube di grup-grup yang sudah di-share oleh para guru Abi. Ya, supaya anak-anak kita juga tetap bisa beribadah di rumah masing-masing, didampingi oleh orang tua tentunya. Lalu yang berikutnya adalah rencana family gathering kita yang akan diadakan tanggal 21 Mei sampai 23. Bapak Ibu, karena situasi yang belum memungkinkan, maka acara tersebut akan diundur sampai pada batas waktu yang belum kita bisa tentukan. Tunggu saja infonya sampai semua sudah menjadi kondusif. Bapak Ibu Saudara yang sudah membayar, jangan khawatir, uangnya tetap disimpan dan tidak akan hilang Bapak Ibu Saudara ya. Tetap doakan supaya acara kita ini bisa dilaksanakan ya, mungkin di akhir tahun atau nantilah, tunggu waktunya. Itu pengumuman yang saya bisa sampaikan hari ini. Bapak Saudara, kita akan masuk dalam doa berkat. Siapkan hati Bapak Saudara, nanti Bapak Gembala akan menyampaikan doa berkat untuk kita sekalian. Kita siapkan hati kita dan untuk menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dimanapun juga engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan pulanglah saudara. Pada hari ini pulanglah saudara dengan berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kita dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.